Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Inovasi Pendidikan. Materi difusi inovasi pendidikan. A. Difusi. Difusi adalah proses penyebaran inovasi pada anggota suatu sistem sosial. Dalam konteks difusi ini, komunikasi dalam penyebaran inovasi dapat dilakukan melalui percakapan antara kenalan, melalui hubungan yang lebih bersifat pribadi. Unsur-unsur difusi inovasi dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, substansi inovasi, yang kedua, jalur komunikasi, yang ketiga, jangka waktu, dan yang keempat, target populasi. B. Inovasi. Inovasi secara etimologi berasal dari kata Latin innovatio, yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya ialah innovo, yang artinya membaharui dan merubah. Inovasi adalah suatu proses mengenalkan sesuatu yang baru yang mungkin dapat berubah status atau fungsi suatu satuan dalam sistem sosial. Adapun faktor yang harus ada dalam inovasi, yaitu A. Harus ada tujuan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain dari tujuan yang ada. B. Harus ada proses dan aktivitas yang dilaksanakan untuk menuju ke arah tujuan. C. Harus ada hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, yang diatur dengan kriteria-kriteria tertentu. Tujuan inovasi pendidikan ialah efisiensi, relevansi, dan efektivitas mengenai sasaran jumlah anak didik sebanyak-banyaknya. Terdapat pula jenis-jenis inovasi. Yang pertama, jenis inovasi personal, relationship atau hubungan antar orang. 2. Software atau perangkat. Yang ketiga, hardware. Arah dan sumber-sumber inovasi. Yang pertama, dari atasan, pimpinan, badan-badan atau orang-orang institusional. Yang kedua, dari bawah. Dalam hal ini diserahkan kepada pemimpin atau pada pelaksana inovasi. C. Prinsip-prinsip difusi inovasi pendidikan. Proses difusi inovasi dapat berjalan efektif dengan melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama, inovasi harus dimulai dengan membuat calon pengadopsi tahu, paham, atau mengerti tentang isi inovasi tersebut. Yang kedua, sepanjang tahap pengetahuan tersebut ditanamkan dan diyakinkan pula apa manfaat inovasi bagi pengajar dalam bekerja. Ketiga, atas dasar pemahaman terhadap makna inovasi serta didukung oleh semangat dan tekad untuk menerapkan. Yang keempat, partisipasi atasan tidak boleh turun atau lemah sampai semua pengajar telah terbiasa bekerja secara otomatis sesuai dengan prinsip inovasi yang ditetapkan. Yang kelima, apabila tujuan inovasi telah tercapai dan menjadi acuan sehari-hari dan masuk dalam kebiasaan. D. Strategi difusi inovasi dalam pendidikan. Beberapa strategi pembaharuan untuk dipertimbangkan dalam rangka mencapai rangka tujuan pembaharuan. Yang pertama, strategi empiris rasional. Asumsi dasar dalam strategi ini adalah bahwa manusia mampu menggunakan akalnya dan akan bertindak dengan cara-cara yang rasional. Dan yang kedua, strategi normatif redukatif. Strategi ini didasarkan atas tulisan-tulisan Sigmund Freud
John Dewey, Carl Levin, dan lain-lain. Dalam hal ini, yang menjadi pusat kepentingan ialah persoalan mengenai bagaimana klien memahami permasalahannya. Dan yang ketiga, strategi kebijakan administratif. Tentang pendekatan ini, Bene, dan C mengatakan pendekatan kebijakan administratif bukanlah penggunaan kekuasaan dalam pengertian pengaruh oleh satu orang atau orang lain atau oleh sekelompok atau kelompok lain. Yang membedakan keluarga strategi ini dari strategi-strategi yang sudah didiskusikan. Dan yang keempat, strategi gabungan politik administratif. Strategi ini memandang bahwa pendekatan yang spesifik terhadap pembaharuan tidak dapat digambarkan hanya saja ditekankan kepada strategi empiris rasional, normatif redukatif, kebijakan administratif, tetapi sedikit cenderung sebagai yang dipengaruhi oleh ketiga strategi itu atau strategi gabungan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.